Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita sama muliakan dan hormati murabbih kita, guru kita Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Nasrullah Muammar Nasrullah SAG MPDI, beserta rombongan Bapak-bapak kepala lingkungan, Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus ibu-ibu dan segenap majelis ilmu Masjid Baitul Ghafur yang kami hormati dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin hal yang paling pertama sekali dan utama, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang masih bisa kita nikmati, masih bisa kita rasakan sampai dengan malam hari ini. Kamis memasuki malam Jumat 13 November tahun 2025 yang bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1447 Hijriah, di mana dengan nikmat sehat, panjang umur, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini ba'da maghrib kita dapat melaksanakan kewajiban kita, utamanya sholat maghrib berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan segala yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini dapat dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan ke junjungan alam baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua nantinya mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu majelis ilmu yang kami hormati, mari kita simak dan dengarkan kajian yang akan atau materi yang akan disampaikan oleh murabbih kita yang pada kesempatan 2 pekan yang lalu membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan 3 hal yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mari kita simak dan dengarkan bersama. Mudah-mudahan dalam setiap penyampaian kita bisa pastikan nanti bisa kita ambil sisi baik dan mendatangkan pahala di akhirat nantinya. Amin. Waktu yang serahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila wabarakatuh. hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Al-Fatiha. ولجميع الأولياء الصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين ولجميع المصنفين المؤلفين المفسرين المحدثين ولأساتذتنا مشايخنا معلمينا معلماتنا. إن الله تعالى يحيينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وسرورهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ولجميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا لمن حقوق علينا ولمن أحسن علينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. لنا ولهم يحذرون وولدنا وولدكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهلكم ولجميع المسلمين والمسلمات. إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم
وارزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل أمورنا وأنت أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-Mukarramun, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, adat masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kembali kita dapat melanjutkan kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, barakah ridha dan inayahnya pada kita sekalian. Amin. Setiap hajat, munajat dan doa-doa kita malam ini di majelis ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Melapangkan hati kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah jadikan kita dan keluarga kita selamat afiat di din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa semoga tercurah limpahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita. Tema kita tentang hal-hal yang dicintai oleh Allah, dicintai Rasulullah, dicintai oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Dikemukakan hadis ini agar kita niki ikut menjadi bagian daripada cintanya Allah, cintanya Rasulullah, cintanya sahabat. Karena cinta mereka semua niki adalah cinta yang hakiki yang mendatangkan mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal kita tahu apa yang paling dicintai oleh Allah, Rasul dan sahabat sehingga kita ikut mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dicintai. Maka mencintai orang yang dicintai dengan mencintai apa yang dia cintai. Ya, kalau kita ini mencinta seseorang tapi menyelisihi dari apa yang dia cintai, maka kita tidak sejatinya mencintai, tapi kita hakikatnya adalah melecehkan yang kita cintai. Tapi ciri orang cinta betul-betul adalah dia mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Allah cinta 3 hal kemarin nikah. Ya, yang pertama Allah mencintai 3 hal kata Jibril. Pertama badlul istita'ah, yakni mengerahkan seluruh potensi kekuatan kita untuk maksimal ibadah. Seriuslah ibadah. Apapun ibadahnya Allah sangat-sangat senang kalau kita serius. Tidak terbejorak-jorak seolah-olah ibadah itu bagian nomor 2. Harusnya ibadah itu kepada Allah adalah nomor 1, sehingga kita kerjakan sebaik-baik yang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyidina Ali, beliau mengatakan kun indallahi khairan nas. Jadilah di sisi manusia, yakni di sisi Allah sebaik-baik manusia. Jadilah di sisi Allah itu sebaik-baik manusia. Gimana cara di sisi Allah sebaik-baik manusia? Yakni jadilah menghadap Allah dalam setiap ibadah, yakni serius dengan ilmunya, dengan ngajinya, dengan ikhlasnya, dengan sabarnya dan seterusnya. Nah, itu yang dicintai Allah. Dan yang kedua, ya sudah kita bahas juga. Yang kedua adalah apa yang dicintai oleh Allah, yakni sabru indal faqah, yakni sabar ketika kita belum diberikan hajat kita atau belum dikabulkan
keinginan kita oleh Allah. Kita punya hajat banyak, doa kita banyak, keinginan kita banyak, tapi kita terus berdoa pada Allah tidak putus-putusnya, nah itu dicintai oleh Allah. Sehingga Allah ingin menguji kita, apakah dengan ibadah kita hanya menginginkan pemberian Allah, atau memang kita ini beribadah karena memang semata-mata ingin cari ridho Allah. Sehingga perlu dites dulu, nih tentu nih ibadah karena aku atau ibadah karena mencari pemberianku. Makanya terkadang Allah uji kita, nanti dikabulkan, nanti diberikan. Kalau Allah lihat dia serius, istiqamah, terus meminta tidak putus-putus, walaupun belum diberi, nah itu menunjukkan dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berhenti ibadah dalam keadaan apapun, karena Allah mencintai itu. Nah, si ketelu juga dah kita bahas, yakni al-buka indan nadamah. Kemudian Allah paling cinta. Yang ketiga juga buat orang yang buka, selalu menangis indan nanabah, ketika menyesal atas dosa. Ketika kita banyak dosa, merasa banyak salah, banyak kurang, banyak maksiat, kurang ibadah, niki kita menangis dalam istighfar, nangis dalam taubat, nangis dalam zikir. Nah niki yang paling dicintai oleh Allah. Dan dia tenangis sisi kepeng doang, ya, nangis sisi dunia saja, ya, tapi belajarlah sekali-kali menangis atas dosa kita, menangisi kelengahan kita ibadah, nangis si budun tu jahil tu lek mele ngaji, tangisi kealpaan kita dipanggil oleh Allah tidak mau, tangisi malesnya kita ibadah pada Allah. Pernah tidak sudah menangis itu? Itu tangisan yang diharamkan, air matanya tersentuh oleh api neraka. Kalau air matanya saja tersentuh tidak, apalagi jasadnya, apalagi fisiknya, itu sudah pasti. Nah maka kita jangan pintar menangisi dunia saja. Keluarga tembilina, itu ngerak nangis, sember tangisan. Nah, tapi kalau dia kehilangan sholat, dan mau sholat subuh, dah ikut ngaji, dan dia nangis-nangis, ya kelelek-lelek doang, bau tekodok unin doang. Kodok dengan alasan apa? Allah Maha Rahman Maha Rahim. Ya salah. Nah itu dicintai Allah. Belajarlah untuk menangisi dosa, menangisi kelengahan kita. Allah senang. Nah kemudian bahasan selanjutnya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallam, annahu, bahasanya beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Ya, Jibril mengutarakan ada cinta 3 dari Allah, ya, dari hambanya. Kemudian Rasulullah sendiri mengatakan, aku pun mencintai di dunia ini 3 hal. Disebutkan oleh Rasulullah cintanya agar kita juga mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah mencari cintanya Allah lewat yang dicintai oleh Rasulullah, mencintai apa yang dicintai Allah melalui Rasulullah, atau mencintai Rasulullah melalui apa yang dicintai oleh Allah. Yang dicintai Allah kita kerjakan, yang dicintai Rasul kita kerjakan. Arwah terjadi wali, diangkat makomnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kan pegawaian tu si terbenci si Allah, si terbenci si Rasulullah. Terus doa ne belu, dia tekabulang sekali, engkah ne berdoa. Nah itulah kita, ya, gampang putus asa, padahal ibadahnya tidak dicintai oleh Allah dan Rasul. Nah apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Pertama kata Nabi SAW, at-tibu, yang pertama yakni berwangi-wangi atau bersih-bersih. Beliau itu paling bersih, paling wangi. Rasulullah nu ya paling senang yakni bersih. Sebab beliau mengatakan at-tahur syatrul iman. Dalam riwayat Sahih Bukhari, at-tahur syatrul iman. Bersih itu, suci itu separuh daripada iman. Kalau iman itu jumlahnya sampai 83 cabang, maka separuhnya ada di bersih, separuhnya ada di suci. Ya, suci itu apa? Suci itu di wudu, ya, suci itu di mandi. Ya. Kemudian lainnya di luar wudu dan mandi, ya bersih dari sisi apa? Bersih daripada an-nadhafah. An-nadhafatu minal iman. Bersih, ya. Kalau tahur itu
artinya dari suci jiwa. Kalau nadzafahnu artinya adalah bersih lingkungan. Ya, maka yang jadi hadis itu bukan an-nadzafahnya, tapi kias dari at-tahur. Rasulullah lebih mengencangkan at-tahur syatrul iman. Suci itu ya bagian daripada separuh iman. Ulama menegaskan an-nadzafah minal iman. Sebagian juga bersih itu daripada iman. Nabi itu makanya senang bersih. Saking bersihnya Nabi, yakni matahari saja tidak berani menyentuh kulit Nabi. Ya matahari, sehingga kemana saja Nabi berjalan, itu beliau diikuti oleh apa? Oleh awan. Dan semal sangat si lembut dan halus. Saking bersihnya Nabi, lalat, nyamuk, kelapi, ya binatang-binatang kotor itu tidak berani mendekati Nabi. Dia berani mendekati Nabi saking bersihnya. Ya, sampai saking bersihnya Nabi, bekas kotoran, bekas ya kencingnya Nabi tidak berbekas saking bersihnya, apalagi ada baunya. Sehingga la yura athru baulin minhu fi athari fi alani. Nabi itu tidak pernah terlihat bekas kotorannya. Sampai ada pertanyaan ketika Nabi dimandikan. Ini suara bawa atau apa? Bawa. Ketika Nabi dimandikan, ya itu pertanyaan Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika ditanya, kemana bekas air yang digunakan untuk memandikan jenazah Nabi? Karena bersih, tidak ada aliran air yang mengalir, langsung tuntas. Nah ternyata jawabannya saking bersihnya air yang digunakan memandikan Nabi adalah air dari surga, kemudian dia mengalir dari surga dan kembali langsung ke surga. Saking bersih itu Nabi. Angka kita ini kalau sudah bersih ukurannya, nah itulah iman. Ya, sampai Nabi mengatakan al-fitrah, ya khamsatun, fitrah itu ada 5. Artinya bersih 5. Bersih secara fitrah itu ada 5, sampai dijelaskan oleh Nabi seperti itu. Ya, fitrah 5 si suci bersih. Pertama apa? Yakni taklimul adfar, yakni potong kuku. Ya, mata pirang sekali sejumat ukuran. Nah, pelang kuku saja itu sampai afdhalus sunnah. Ya, ukurannya kata Nabi, siapa yang lebih daripada 40 hari ya tidak potong kuku, maka dia bagian daripada syaitan. Tidak jadi setan, apalagi sampai bilu menunu, mungkin ada bebesuk ada. Ya, itu nah, bisa dibayangkan mau bebesuk ngono. Ya numplok sudah itu. Itu makanya betapa sunnah sampai dinukil oleh Sayyid Muhammad. Nah, dinukil aturannya bersih-bersih itu seminggu misalkan. Ya, kalau pelungguh potong kuku di hari Sabtu, ya, kalau pelungguh potong kuku di hari Sabtu itu akan menghilangkan berkah ukuran. Potong kuku di hari Ahad itu akan mengurangi kemuliaan. Potong kuku di hari Senin akan mendatangkan kemuliaan. Potong kuku di hari Selasa akan mendatangkan bencana. Potong kuku di hari Rabu akan mendatangkan ilmu. Potong kuku di hari Kamis akan mendatangkan kesucian zahir dan batin. Potong kuku di hari Jumat mendatangkan semua fadilah. Makanya Kamis atau Jumat pilihan. Ya, temotong kuku saking sunnahnya, bersihnya. Ya. Dende hari Selasa atau dende hari Sabtu. Ya, kecuali darurat, menuh darurat bilul lalu. Jemaah bilah nundukan seminggu, ya jangan, itu darurat. Karena sunnah itu masih kalah dengan hukum wajib. Wajibnya apa? Kalau sudah terlalu panjang yang hukum wajib. Karena itu mengganggu. Ya, sampai seperti itu dijelaskan Nabi, ya bersihnya ya selalu potong kuku. Kemudian apa? Taklimul adfar, ya. Ya, kemudian apa? Mencukur rambut, ya cukur rambut, begunting
mun bau bilang jelo Jumat gitu ya, untuk Jumatan, potong kuku, potong rambut, itu bersih-bersih fitrah namanya. Ya, kemudian yakni natful ibit, yakni kemudian mencukur kumis. Nah, kumis itu sunnahnya bersih ya, bersih. Si belono sunnah ya anu baok, nah itu kebalik semet. Ya, semet anu tebelang temennya ini tidak bersih, tidak bersih. Kadang hampir ya, kalau dia minum sop doang ya milu semet. Ya, begaul rejak sirup. Nah, itu kotor, yang bersih itu adalah jenggot. Ya, kemudian apa? Yakni mencabut ini ibit ketiak, bulu kemaluan dicabut. Ini bulu ketiak. Nah, itu sunnah seminggu sekali kalau udah panjang. Kemudian mencukur rambut kemaluan. Sampai sebagian mengatakan ada yang keenam, yakni khitan. Khitan itu bagian dari fitrah. Maka hukumnya wajib bagi laki-laki dan sunnah buat perempuan. Khitan, potong. Itu bersihnya Islam seperti itu. Dicintai oleh Rasulullah SAW. Apa yang dicintai Rasulullah? Tentunya dicintai oleh Allah. Kemudian berikutnya, kapan Rasulullah itu paling harum, paling bersih? Nah, tidak ketika menghadapi ya amalan dunianya, tetapi Rasulullah paling bersih, paling harum ketika bermunajat menghadap kepada Allah. Ketika sholat, ketika mendatangi majelis ilmu, ketika bersilaturahim, ketika ibadah beliau lebih harum. Namun itu kebalik, pas nejok peken kadang harum. Ya, pas nejok kantor, pas nejok mall, mulai balik jak nyak-nyak. Ya, apalagi semama ambu-ambu biar aku menjadi kau jangan sugul tunun. Ini sudah cerubak namanya itu. Ya, seharusnya apa? Ini mau kenahnya denah pupuk sampai betai bebalitan. Ya, papa ngantor jak bersih, parfum sekilo isi. Ya, papa njok peste jak baru, tangkong baru, sandal pas ne datangi resepsi. Aku lah mau ngaji ja ambon kelelek, ambon selaku. Tiada duanya. Nah, itu kebalik ya. Kebalik. Seharusnya kita itu paling harum, paling bersih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicintai, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita belajar, yakni apa? Bersih saat ibadah. Walaupun ukurannya kata Imam Syafi'i kan, ya sah sholatnya seseorang yang hanya menutup apa? Menutup pusar dengan sampai lututnya. Bagi laki-laki sah sholatnya yang menggunakan menutup hanya pusar dan lutut. Ya, tetapi Imam Syafi'i sendiri tidak pernah sholat tidak berbaju. Ya, walaupun beliau sendiri mengatakan sah. Maknanya apa? Nah, itu tasawufnya tidak dapat. Kalau secara fikihnya boleh, tetapi akhlaknya tidak ada. Ya, akhlaknya. Nah, kita kalau mau fikihnya ya gampang. Ya sah si debais-bais sholat itu sah. Sah ndek mun tebais sembahyang. Ada rukunnya sholat, syarat sahnya sholat itu harum. Ndak kan? Ya, mun debais misalkan, ndek doah potong kuku, ndek doah mandi seminggu, sah sholat. Sah, tapi apa? Ya diterimanya wallahu a'lam. Kenapa? Karena itu ndak dicintai oleh Rasulullah. Tidak dicintai Rasulullah berarti tidak dicintai Allah. Ya, di mana apa? Di mana jauh dari qabul, jauh daripada diterima. Kalau sahnya sah, tapi yang kita harap dari ibadah ini kan bukan sekedar sah. Ini sampai tentu isi ngaji, isi ibadahnya tidak sah doang. Ya, tapi apa? Qabul, diterima. Pertanyaannya, apakah semua yang sah-sah ini diterima? Ya belum tentu. Karena syarat fikihnya itu syarat zahirnya, syarat batinnya ya syarat tasawufnya. Gimana? Ada akhlaknya, ada fikihnya. Nah, ya paling demen Rasulullah berharum-haruman. Kemudian wanita yang dicintai oleh Nabi adalah wanita. Ya, bukan dalam arti demen
wanita dari sisi maksiatnya. Karena semua yang dicintai Rasulullah itu tidak berbentuk duniawi, tapi ukhrawi. Apa yang beliau cintai dari sisi wanita? Beliau senang mengangkat derajat wanita. Kenapa? Karena pada awal diutusnya Nabi, perempuan itu dianggap sebagai kehinaan, dibunuh ketika lahir, ditanam hidup-hidup, kemudian dijadikan budak, kemudian diperjualbelikan. Itu Nabi senang untuk apa? Mengangkat derajatnya. Ya, dengan apa diangkat derajatnya? Ya, dengan beliau itu cinta, menyayangi, mengayomi, memberikan yang terbaik buat para wanita. Sehingga hadis-hadis tentang perempuan itu banyak sekali. Sehingga salah satu periwayat hadis si paling luwih adalah dari wanita. yakni siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat hadis. Nah, maka maknanya adalah ketika kita ingin mencintai yang dicintai Rasulullah, cintailah nisa-nisa kita, istri-istri kita, cintai istri kita, ya, dendek istri dengan senina. Cintai istri kita, kita cintai, kita sayangi, itu yang dicintai oleh Rasulullah. Sehingga beliau mengatakan, ana khairukum fi ahli wa antum khairukum fi ahlikum. Saya ini terbaik dalam keluarga saya, seperti kalian akan jadi terbaik dalam keluarga kalian. Maka untuk masalah wanita, perempuan, cintailah mereka. Kalau sudah bisa lebih dari satu, ya sila. Bisa dua, sila. Bisa tiga, sila. Bisa empat, sila. Dendek siwa lagu. Kan Nabi siwa. Nabi itu, dendek sida Nabi kan. Ya. Artinya bahwa dia mencintai wanita dalam kasih sayang berumah tangga itu adalah dicintai. Sehingga kata Nabi SAW, ya, ibadah sedekah si paling hebat itu, ya, bukan sedekahnya seorang laki-laki yang diberikan kepada orang lain yang dibayar di selain tanggungan. Lagu apa jihad si paling bagus, sedekah paling bagus tiba dengan mamu adalah sedekah terhadap istri. Nah, jadi dengan ngebeng senina denu, ya, kepeng, jajan, itu sedekah paling pelik, ya, mengalahkan sedekah apapun. Ya, lagu jari senina masih dendek sidu apa cerewet lalu di nebau-nyebuk semama nih dayet ya, galang tahu nadait jadi detektif kelas tinggi. Ya, artinya mendet tebeng alhamdulillah, nek tebeng jangan nyari-nyari, selapu geledahan. Ya, mungkin suami juga punya kebutuhan yang tidak saya tahu, ya. Kayak kami dah tersebutin, saya nggak sida pelit lalu. Tendangin deh, harus sebutin dia sekali-kali. Mbe aku tuh nadait doang ya sampai le. Celana dalam nadait. Ya enggak boleh juga. Artinya kalau paham suami yang soleh itu, dia paham kewajibannya menafkahi istrinya. Untuk harta yang nafkah deh misalkan, nih nafkah bi 1 juta sebulan. Wah, dendek de malik ngerombok-rombok pepe. Be endah kan wah mana undangan tuh. Ya, kan wah itu binasi kota ini selaku tagen tidak cerubak namanya. Ya, artinya kalau suami itu sudah memberi nafkah kita, maka jangan terlalu banyak menuntut, ya. Padahal juga suami belum tentu mampu untuk melebihi itu. Ya, kadang terjadi banyak perselingkuhan, perceraian sang Nabi, istri terlalu banyak nuntut, yang dia syukur. Makanya alasan Nabi kenapa mengatakan aku melihat di neraka itu lebih besar penghuninya adalah perempuan. Kenapa? Alasannya yang pertama dan utama, li'annahunna yakfurnal ashir, karena mereka banyak tidak bersyukur sama suami. Tebang 1 juta kurang menit. Laku tagen mendet tebang wah gini. Kan cukup wah semenu pang selapu milihnya doang. Jadi kalau ditanya bapak-bapak ini bertanya, Tuan Guru kanggo dek tenyebuin senina tuh. Kanggo tuh. Bapak-bapak kanggo. Ada banyak.
Ya, boleh. Boleh, tetapi apa? Tetapi dalam konsep nafkahnya sudah diberikan. Misalkan mah jatah nih jatah bi sejuta, dende malik lengat-lengat silai. Nah udah, berarti lebihnya itu ya sudah simpen. Tapi kalau laki yang jujur ya tambah bagus lagi. Newah urus wah kamu selapun, serahana selapun, semamaknya terus geru. Ya. Aku tempe-tempe di negara. Ya. Kembali dalam masa depan kan keluar sih dia begaji luar biasa. Artinya mencintai wanita juga sesuai dengan nafkahnya, dicintai oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah itu adilnya luar biasa. Kemudian yang dicintai Nabi, ju'ilat qurrataini fis shalah, dan aku paling cinta Allah jadikan setiap penyejuk jiwaku di dalam sujud, di dalam sholat. Jadi Nabi itu paling demen sholat. Sholat niki adalah bagian yang paling dicintai Nabi. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, inni uridu an ajma'a ma'aka fil jannah. Ya Rasulullah, saya ingin berkumpul bersamamu di surga. Kata Nabi, fa'inni bikathratis sujud. Kalau engkau mau kumpul sama saya, bantu saya dengan memperbanyak sujud. Artinya banyak-banyak sholat. Lewat sholat. Karena semua urusan agama paling pokok itu adalah usulnya adalah sholat. Berani meninggalkan sholat atau melalaikan sholat, berarti kita kehilangan yang paling berharga di dalam agama. Sehingga Nabi niki ya ahli sholat. Beliau itu di rumah ya paling banyak sholatnya. Ya, kalau ndak ada tamu, ndak ada sahabat, beliau di rumah sholat tok ya kerjaannya. Kenapa? Karena kenangan terindah yang bisa diberikan oleh Allah di dunia ini hanya dengan kenangan kita sujud. Kata ulama, maka nikmat paling besar itu adalah nikmat kita bisa diberikan, takdirkan untuk sujud pada Allah. Ya, jadi pelungguh niki dendek mikir ya diterima atau tidak sujud kita. Berpikirlah bahwa Allah takdirkan kita untuk sujud, itu udah luar biasa. Walaupun tidak khusyuk. Ya, sehingga jangan kehilangan sholat, ndek de man khusyuk, ndek de sujud. Sujudlah, sholatlah walaupun belum khusyuk. Karena pelungguh sholat, sujud itu adalah takdir terbaik. Karena kenangannya nanti setiap tanah, setiap pakaian, setiap tempat yang pelungguh gunakan sebagai alat untuk sholat dan sujud, itu yang akan berbicara sebagai saksi atas kita pernah sujud di hadapan Allah. Ya, si perlu ini kan saksi kita. Ya, makanya kenapa kita disuruh banyak-banyak pindah-pindah tempat, mensolat sunat teh bareh malik, agar banyak yang menyaksikan kita. Mungkin sujud kita belum sampai ke arsy, tetapi lantai ini telah berbicara nanti di hadapan Allah bahwa saya pernah disujudi. Di sana kita pernah sujud, baju ini berbicara kita, itu yang menjadi saksi kita. Nah, maka jadikanlah sholat itu saksi utama kita, nikmat yang terbesar di hadapan Allah yang akan menyaksikan kita nanti di hari kiamat. Iyalah si temikir dan dek mikir terlalu nguyu, dek teman khusyuk sujudlah, si deriak sujudlah, si de sombong sujudlah, si de takabur sujudlah, si de ndarak kepeng sujudlah, si de kaya sujudlah. Kenapa? Karena bukan masalah itunya. Yang penting adalah kesaksian yang melihat kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini si paling poin cita-cita ini si Rasulullah. Maka semua ada salatnya. Kata Nabi SAW, ya, as-salatu khairun kullu. Salat itu adalah kebaikan seluruhnya. Ya, faman arada ayyas takfir falyastakfir wa man arada yastaqil falyastaqil. Salat itu semuanya kebaikan. Siapa yang mau perbanyak sangat bagus memperbanyak, siapa yang mau sedikit silahkan sedikit. Artinya sedikit banyaknya tidak ada mudarat orang salat. Khusyuk atau tidaknya tetap dia menjadi bagian terbaik. Kita ditakdirkan pernah sujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hebat.
Nah, niki jamaah menjadi bagian daripada yang kita harus cintai, karena Allah mencintainya, Rasulullah mencintainya. Maka bagaimana kita mencintainya agar dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ashabahu julusan faqala Abu Bakar As-Siddiq. Di saat itu sahabat-sahabat sedang duduk berkumpul bersama Rasulullah. Rasulullah sedang berkhutbahlah tentang apa yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, beliau sendiri mencintai 3. Kemudian sahabat juga ikut mendengar. Nah, terusanglah isi Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Shaddaqta ya Rasulullah wa hubbiba ilayya minad dunya thalatha." Engkau benar ya Rasulullah. Tentu gati sak pelungguh cinta ini ke ya Rasulullah, ya, artinya kami akan ikut mencintainya. Kalau dibenarkan, ditasdik, itu berarti ingin mencontoh Rasulullah. Kami insya Allah ya Rasulullah akan mencintai apa yang kau cintai. Nah, berarti itu saat dengan pengajian ini, belajarlah mencintai apa yang dicintai Rasulullah. Wa hubbiba ilayya, lagu aku besen Abu Bakar mencintai 3 hal dari dunia ini. Telu masih aku demenangku, ya. Makanya kita ini disuruh ya mengikuti Allah, Rasulullah, kemudian tabi'in, sahabat, tabi terus dan seterusnya. Ya, ukurannya minas syuhada was sholihin, ya, minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was sholihin. Kenabian, siddiqin, tabi'in dan seterusnya. Abu Bakar berkata, arak telu masih yang aku cintai ya Rasulullah. Nah, ini yang dicintai Abu Bakar. Berarti kita diminta untuk mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah dan mencintai yang dicintai oleh sahabat, yakni Abu Bakar. Pertama, an-nadhru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Si paling demenangku adalah melihat wajah Rasulullah. Nah, melihat wajah Rasulullah. Jadi demenlah itu mara Abu Bakar nu bedait kanca Rasulullah. Ya, wah ada bedait kanca Rasulullah. Nain? Ketua ada nih. Ya, insyaallah. Kata Nabi, wailun liman lam yarani. Celakalah orang yang tidak pernah melihatku. Mananya melihat Nabi SAW bisa jadi di dunia ketika dia banyak bersolawat, atau dia nanti bertemu dengan Rasulullah memberi syafaat. Dengan kafir dan ini terpedaitang isi Rasulullah, maka dia celaka karena tidak ada selamat, tidak ada syafaat. Namun itu tidak terbedait di dunia, tapi kita terus yakin dan bersolawat, maka nanti setelah mati pasti kita bertemu dengan Rasulullah. Si masalah tidak dua bedait ke Rasulullah. Hidupnya tidak ketemu, matinya tidak ketemu, sampai di surga pun tidak ketemu. Tulen-tulen celaka. Makanya bagaimana agar bisa bertemu Rasulullah? Kalau dulu Abu Bakar itu selalu menginginkan bertemu dengan Rasulullah. Dia milih belas kan Rasulullah. Kenapa? Karena melihat Rasulullah itu jauh lebih indah ketimbang indahnya rembulan di malam purnama. Melihat Rasulullah lebih indah ketimbang melihat keindahan apapun di dunia ini. Ya. Nah, maka itu juga begitu. Tidak kita bisa melihat Rasulullah, tapi kita cinta memandang. Lewat apa? Lewat berselawat sama beliau. Ya wah, tante cinta. Ya, Abu Bakar mencintai Rasulullah. Ya, dengan apa? Dengan memandang. Terus dipandang Rasulullah. Hilanglah selapu masalah munwah kanca Rasulullah. Ya. Wa infaqu mali ala Rasulillah. Kemudian si kedua, aku cinta di dunia ini, yakni infaqu mali ala Rasulillah, menginfakkan seluruh hartaku kepada Rasulullah. Sehingga dengan pertama tamu selam, ya, manusia pertama yang pertama iman terhadap Rasulullah, ya, dari golongan orang kaya, yakni ya Abu Bakar. Maka iman Abu Bakar itu tidak bisa dikalahkan oleh iman siapapun, seluruh jin dan manusia. Kenapa? Karena manusia yang pertama mengimani Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Dan yang pertama kali menghabiskan hartanya untuk Rasulullah ya Abu Bakar.
Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ditimbang imannya semuanya masih tidak ada apa-apanya dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Paling atas. Kenapa? Karena beliau yang paling pertama kali menyaksikan wajah Rasulullah dan terus menerus. Kemudian beliau yang selalu menghabiskan hartanya untuk Rasulullah. Apa maknanya jamaah? Maknanya cintailah kita ini berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekedar dan pengajian misalkan pelungguh antar apa bro nu. Oh, ara ai nu nah ara nasi. Ndi apa? Nah, jajan ya. Aku pelungguh dende jajan doang datang. Penen dan datang. Ini ya, itu namanya cinta di balik layar. Ngerti deh cinta di balik layar. Nah itu lah sampai salam aku mencintainya. Aku dan mana bedai. Ya, itu namanya cinta di balik layar. Arak lay arah dende. Buku asmara judulnya Cinta di Balik Layar. Nah, jadi kita ini berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dicintai oleh Abu Bakar, sehingga beliau tidak peduli hartanya habis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai menjadi orang miskin habis karena Rasulullah, dan Rasulullah pun menjamin Abu Bakar adalah yang paling pertama dari sahabat yang masuk surga, dijamin oleh Rasulullah SAW. Di mana apa? Infak kita jamaah, ikutilah sahabat dengan infak di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, wa antakuna ibnati tahta Rasulullah SAW, dan aku paling cinta putriku yakni berada pada Rasulullah SAW. Jadi putrinya Rasulullah putrinya Abu Bakar itu dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Itu beliau paling senang. Atau maknanya secara umum bahwa ya nikahkanlah putri-putri kita dengan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang paham agama, agar mereka juga mencintai Allah dan Rasulnya, anak kita mencintai Allah dan Rasulnya. Nah ya sih itu utama yang oleh sahabat, yang kita pilihkanlah putri-putri kita ini orang-orang yang dekat dengan orang soleh, dengan si alim. Kalaupun tidak soleh-soleh amat, ya soleh lah sekedi. Dia soleh sekali. Pokoknya dia menara soleh ini sekedi. Ya wahan, aku dende setiap hari soleh loh. Ya, artinya jamaah bahwa ada kesolehan. Disitulah pelungguh harus memilih untuk putra putri kita. Ya. Faqala Umar radhiyallahu anhu, dan Umar pun berkata, wa hubbiba layya min dunya thalathun, dan aku pun mencintai 3 hal daripada Rasulullah SAW. Nah niki jemaah dirahmati Allah, ya, yang menjadi kecintaan daripada Rasulullah dan sahabat Rasulullah SAW, agar menjadi contoh bagaimana kita mencintai yang dicintai oleh yang pasti surganya, Rasulullah dan sahabat tabi'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, kesehatan, keafiatan, berkah dan ridha Allah. Kita bisa mencintai yang dicintai Allah, mencintai yang dicintai Rasulullah, mencintai yang dicintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Fatihah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada pertanyaan atau ya, awal besok aja kita tutup langsung. Lanjut isi doa nggih. Muqaddimah maghrib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. اللهم بارك لنا في مجلسنا، بارك لنا في ليلتنا، وبارك لنا في تعليمنا، بارك لنا في علومنا، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا،
وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا وذرياتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والسعة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi kajian kita pada Jumat malam ini. Insyaallah besok Jumat pekan keempat di bulan yang sama kita akan jumpa lagi pada jam yang sama pada salat maghrib di masjid. Insyaallah mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita untuk kita bisa hadir pada kajian berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.